Pokoknya yang wong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Mergo tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ana epote mesti ana sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah ya, soalnya anggar ngaji, anggar soleh mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kowe kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Semantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Enggak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Saya keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu enggak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan enggak kunci nih. Mestinya ya sak data napa? Posisinya napa? Terusan itu Sherlock napa? Napa terus itu apa? GPS. Masa ana kuncine ora ana alamatnya kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamatnya. Engko nek roh ora roh. Alamatnya neraka jelas medit wis tak jelas. Karena medit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan as-safiyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen tak alamatin neraka ya medit deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa medit. Agar medit ya sudah deket. Saya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita tak alamatin neraka itu. Nah alamatnya wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji ini syukur-syukur tiap ngaji di apa layat yang tak apal tak wajo kondang tenang apa lo hati ojo simaan lo hati ngumpul lomba Dewa Pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi Dewa Pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu apa statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seorang lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jauh gitu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan nih. Kamu nek ora paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi ambil aku kok cocok terus wis alim kok Gus kan mulai enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha, napa? Lah, ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keterangan aku kok padha, ya wis langsung mulai ono padha. Ya, karena rasinau terus pinter nenggere malah ngeklaim ladu. Malah repot meneh. Tapi kalau senang sing ngeklaim, gampang syukur, no? Kalau kalian ini malah ini, saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya, peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru na ila rabbih, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbih. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya gambar sa'an itu gambar faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar, semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat ya kubu sebelah mana? Itu gambarannya kubu sebelah. Makanya itu problemnya, makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, saya bawa sebelah itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung ghairul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detail itu beda dengan makna yang dohir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya, jadi status itu tentukan dulu ya.
Yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya ba'ats, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng, kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Lah kowe wedi gak mergo ngerti alamatmu. Sing ada sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh rapati wali. Memang dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe itu ayu, wis merengkot ya ayu, guyu ya ayu. Pemenang itu pangeran. Pangeran itu gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape bapak ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah, ngono pangeran kalah lah kayak lain gitu. Kok jangan kemelein. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman berkodok. Anggapnya latihan iman khairihi wa syarihi. Enggak apa-apa kalau demi iman berkodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuktadu hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti ini santri kulo masih melepuk nih podium di santri. Nah, terus dibuktikan malaikat kan nyeksa ini kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata betul. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah. Akhirnya ya wis ora apa-apa langsung. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ora iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu loh pangeran. Waduh. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat itu ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ora iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai.
Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora, pangeran butuh tunduk ke konstitusi batas amal, batas akhir, jadi kena limit. Jadi kalau kena pulsa, jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini, Gusti ingat loh, ini sudah akhirat, batas akhir amal, kan sudah mati. Pangeran raiso mbok atur kudu raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim shay'an illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, ja'al qaumu illa zaidan, itu Zaid datang nggak? Datang kan? Atau nggak datang ya? Terserah lah. Misalnya maja'al qaumu illa zaidun, ya, atau maja'al qaumu illa zaidan, itu saya terkip yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, ja'al qaumu illa zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izinnya akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh iki ahli sunnah kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggawa syiar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yashfa'u indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang syafaat belas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Yeah. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijahnya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayatnya itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijahnya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sira diridani Allah kan ning neraka nyafati sapa kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alai salahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya hafal Quran padha wae bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mereka tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus. Padha hafale kok bantah-bantah. Ayo deglek. Wah sering ngabejak bantah-bantah tiang tak tantang. Ya hafal Quran. Ndak. Hafal hadis ndak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu bimbang. Masa Mike Tyson di musono LS Pikal. Ya mati no LS Pikal. Debat itu imbang. Nek hafal Quran, hafal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bantah ya. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau orang menangi roh murid-muridnya.
mem fatama tak fatata mem domamu matamu kok mangkel ora tau ngaji kok ngomong Islam niku ajane wae ngaji apa mem fatama iki kok sejarah cang melek iso oke deh mem fatama tahu fatata terus tadi agar orang iso ngaji kok sok kiai kon meja iki. Mensat sama. Ya sih gue. Uang nak tercangkem elek. Semua langsung elek. Jadi capek lali saya elek. Kata elek nih gue. Kamu apa pengiran sepurane akeh tenang ae. Tak lapor pengiran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang tekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum. Misalnya gini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Kita ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mana yang terang. Oh ya Allah ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya gue juga tak dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang juga tak ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun gak fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi, sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks itu. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya reswa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela dibela padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhur wallahi lam yakhidha. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asra lebokno ning.
Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu tidak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat, ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga anda kode-kode apa lagi repotnya. Mulanya bela ahli sunnah sudah ya rugi zaman akhir. Jadi bilang berapa? Ngapa lo sekarang loba menangan mata ngomong lah sing ora paham ya Eropa ya kalah malah kalah membidu yo ora loba yo kalah kono lumayan untuk umroh aku ngono kudu mlebu swarga rugi yakin akan mlebu swarga wis lomba ra menang ya ora apa ning dunya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan belas dari sana ra gelem ora pantes ngapal Quran pun neraka ora pantes. Karena malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya kira nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat iki? Kayak desain ayat iki waca wah pusing. Mak balik wali yuru kau mahrum minaro jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa yang headnya salah satu guru itu siapa mutolakot yang idahnya salah satu guru siapa ya yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basyar. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan, gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikannya ini, Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini loh Kanjeng Nabi akhirnya ramu bumbu swarga perkara ini nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Jadi misalnya murid sumpu wojok, coba dibuat nih pangeran nang guru NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Antara bumbu swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih wonten setunggal. Aminnya munik. Wah, akhirnya moro-moro. Lah nek ing swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Ora setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya bagus, karena ada di wali yang suka jadi mau pasaran pulau. Akhirnya mudik bogolai terus ke sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan? Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus menurut ana syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Contoh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Kalau usah training kan? Kalau usah training. Ojo training bali-bali gede jebule trainingnya ra mutu. Bali-bali jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Agak seneng. Ya mereka apa orang kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu guru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Itu untuk ilmu konti. Kok jujur ini pokoknya. Masa nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodi ini ngomong apa. Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mu'minun al asun. Kenapa dikatakan mukmin?
karena masih ya khofun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu nggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan, berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami ya khofun apa enggak kan, karena mereka yakin nggak ada kas. Itu cara berpikir Imam Suyuti. Wal muradu bihim al mu'minun al asu. Jelas ya. Jadi contoh masa alif maju.